Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang penulis, seorang jurnalis bernama Petra Reski, seorang wanita. Dan dia ini punya keahlian khusus, yaitu menyelidiki dan menulis mengenai para mafia di Italia. Dan menarik sekali karena dia merupakan salah satu orang yang langka boleh mendekat kepada para mafia tersebut. Nah, di dalam buku yang dia tulis, The Honored Society, A Portrait of Italy's Most Powerful Mafia, dia mengungkapkan ada dua orang mafia yang top. Yang satu bernama Marcello Fava. Dia bercerita mengenai Marcello Fava, seorang mafia yang suka dan memang mudah membunuh orang, gampang ribut dengan lain sebagainya. Ketika diinterview, ternyata dia adalah orang Kristen. Dan dikatakan bahwa dia ungkapkan ini, sebelum saya bunuh orang, saya selalu bikin tanda salib itu, baru ditembak. Beda sama Pak Hani, karena Pak Hani kalau bikin tanda salib itu kalau dibaptis. Kalau dia sebelum dibunuh. Lalu kemudian bos yang kedua, bos mafia kedua yang dia ungkapkan bernama Bernardo Provenzano. Dan ini menarik juga karena waktu ditangkap polisi, dia ditangkap juga termasuk yang barang-barang yang ada dengan dia adalah 5 buah Alkitab. Dan di rumahnya dia punya 91 patung rohani, 73-nya adalah patung Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika dia dimasukkan di dalam penjara, maka ditemukan juga dia berdoa. Bos yang ketiga namanya Michele Greco. Di dalam penjaranya dia punya 4 buah buku. 2 buku nyanyian rohani, 1 Alkitab, 1 buku dengan judul Pray, pray, berdoa dan berdoa. Kalau saudara dan saya mengerti cerita ini, kita bisa bingung. Karena mereka adalah orang-orang yang kenal Tuhan, tapi di dalam kehidupan mereka jadi mafia. Mereka gampang bunuh orang. Mereka tidak takut ribut dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang bikin kita bingung. Tapi saya ingin kita menyadari satu hal, bahwa hal yang tersulit di dalam dunia ini adalah mengambil sebuah keputusan hidup yang benar. Bukankah itu? Di dalam dunia ini hal yang paling susah itu adalah mengambil keputusan hidup yang benar. Kita mau jadi apa? Kita mau kerja apa? Kita mau sekolah apa? Kita mau kawin dengan siapa? Kita mau punya anak berapa? Kita mau sekolahkan anak kita kemana? Oh, keputusan yang paling sulit adalah memutuskan bagaimana hidup baik dan benar di atas muka bumi ini. Salah di dalam memutuskan, Bapak Ibu, ada 2 konsekuensinya. Nomor 1, hidup jadi berat luar biasa di atas muka bumi ini. Yang kedua, hidup menjadi ringan di atas muka bumi ini. Jelas saudara dan saya, kita ingin bagaimana hidup bisa ringan di atas muka bumi ini. Siapa yang ingin hidupnya penuh dengan keberatan-keberatan, penuh dengan beban, penuh dengan segala perkara yang bisa mengganggu perjalanan kehidupan kita. Namun yang terjadi, betapa sering kita lihat
termasuk orang Kristen, mengalami berbagai macam beban hidup yang memberatkan mereka. Sehingga di situ Tuhan berkata, marilah datanglah kepadaku semua yang berletih, lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Yesus tahu bahwa berjalan di dalam dunia ini, kalau tidak hati-hati Bapak Ibu, hidup kita itu hanya berat melulu. Hanya pahit melulu, hanya penuh penderitaan melulu, hanya penuh dengan air mata melulu. Bangun pagi susah, tidur malam susah, selamat tidur mimpi nightmare. Hidup yang kayak begini rasanya mendingan mati aja daripada hidup. Lalu kadang kita bertanya, kenapa Tuhan Engkau izinkan aku ada di atas muka bumi ini dan mengalami semua itu? Beratnya hidup saudara dan saya bisa juga karena masalah diganggu setan, bisa. Bisa juga karena kelalaian kita di dalam melakukan hal-hal yang baik dan benar dalam hidup, bisa. Bisa juga ada sangkut pautnya dengan urusan-urusan rohani. Dan masih banyak penyebab lain. Bisa karena orang lain membuat kita juga bisa menderita dalam hidup. Nah, hari ini saya ingin bicara mengenai weight of life. Keberatan-keberatan di dalam kehidupan ini. Kita akan bersama-sama bercermin dari Alkitab. Apa yang bisa membuat saudara dan saya berat hidup ini. Sehingga kita bisa belajar bagaimana caranya meringankan diri supaya hidup kita baik di atas muka bumi ini. Bagi orang yang enjoy hidup Bapak Ibu, dari Senin sampai Minggu itu terasa singkat sekali. Bahkan Yakub pun bekerja untuk dapatkan istrinya Rahel. 6 tahun itu dikatakan oleh Alkitab berlalu seperti beberapa hari saja. Karena dia enjoy, di dalam dia bekerja, dalam dia hidup untuk dapatkan istrinya ini. Tapi bagi orang yang sulit Bapak Ibu, yang sedang menderita, wow, 1 minggu itu lamanya luar biasa. Saudara kalau pergi berlibur seminggu, 2 minggu. Nanti setelah mau dekat-dekat pulang, saudara akan bilang, kok cepat ya? Kok cepet ya? Kok besok udah pulang sih? Cepet ya, 2 minggu di luar negeri. Kalau enjoy, rasanya terlalu cepat. Kok nggak kerasa sih? Tapi tanya dengan mereka yang ada di Medaeng. 2 minggu di Medaeng rasanya apa? Medaeng itu penjara. Bagi saudara-saudara yang lewat live streaming, saudara dengarkan. Medaeng itu penjara di lembaga pemasyarakatan di kota Surabaya. Saudara tanya dengan mereka di Medaeng, saudara, mereka bilang, jangankan 2 minggu, dari hari ke hari itu rasanya rodanya berputar lambat sekali. Karena mereka menderita. Itu sebabnya di dalam hidup ini, hidup itu sudah banyak hal-hal yang bisa membuat kita berat. Jangan kita tambahi dalam hidup ini. Nah, apa yang bisa memberatkan kehidupan kita? Nomor 1 adalah kehidupan yang tidak taat. Hidup tidak taat pada Allah. Percaya saya, engkau akan berat dalam hidup ini. Manusia Kristen yang tidak mau mentaati Allah dalam hidup, hidupnya akan jadi berat di atas muka bumi ini. Mari baca dengan saya Roma pasal 2 ayat 6 sampai 8. Roma 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Banyak orang berpikir tidak taat itu tidak masalah. Tapi sebenarnya tidak taat itu adalah sebuah masalah.
Bahkan kalau saudara dan saya nanti pelajari pelan-pelan, dosa manusia yang pertama itu adalah dosa tidak taat. Nanti kita lihat. Nah, dalam hal ini kita lihat ayat ini bilang bahwa Allah sanggup membalas manusia dan Dia tahu bagaimana membalas manusia. Kepada si A Dia balas sesuai dengan apa yang dilakukan, kepada si B Dia balas sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu sebabnya kita hati-hati supaya jangan sampai kita berhadapan dengan Allah yang murka dan geram terhadap kita karena kita hidup tidak mentaati kebenaran. Apalagi sudah tidak taat kebenaran, mentaati kelaliman, kata firman. Yang kita dapat bukan berkat, tapi hidup yang tidak enak. Dimarahi orang itu nggak enak, dibenci orang itu nggak enak. Apalagi dibenci orang se-Indonesia, sangat tidak enak. Apalagi kalau dibenci oleh kerajaan sorga dan semua penduduk sorga, sangat tidak enak. Makanya jangan hidup bertentangan sama yang di sorga. Ketidaktaatan itu Bapak Ibu akan bisa mengubah jalur kehidupan. Will change the course of your life. Seharusnya Tuhan mau hidup saudara ini dapatkan seperti ini, hidup yang seperti ini. Tapi karena tidak taat, Tuhan bilang yang begini-begini aja. Dan tidak ada manusia bisa komplain. Tidak ada manusia di dunia bisa unjuk rasa kepada Allah. Demonstrasi kepada Allah. Nggak terima kepada Allah atas keputusannya. I'm sorry, no. Not even one person can do that. Kita hanya bisa menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adam dan Hawa tidak taat dan ada konsekuensinya. Tidak cukup dengan berkata, oh Tuhan maafkan saya. Harus terima konsekuensinya. Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dua-dua tidak taat, dua-dua melanggar, dua-dua memberontak kepada Allah. Nah, saudara bisa baca apa konsekuensi orang yang hidup berontak kepada Allah. Apa konsekuensi Adam dan Hawa ketika berontak. Terperinci disebutkan itu di dalam Kejadian 3 ayat 14-19. Terperinci kepada setan. Hai ular, kamu terima konsekuensi. Kamu akan berjalan menjalar dengan perutnya. Makanya timbul pemikiran daripada ahli teolog. Jangan-jangan dahulu kalau ular belum berdosa, jalannya bukan merayap tapi jalannya begini, saudara. Lalu kemudian kena kepada Adam. Adam dikatakan kamu akan kerja keras, berjerih, lelah, berkeringat untuk cari rejeki di atas muka bumi ini. Lalu kepada Hawa dikatakan engkau akan sakit bersalin. Engkau akan ditaklukkan, kuasai suamimu. Itu sebabnya Bapak Ibu kita lihat manusia di atas muka bumi semua ikut kata firman. Tidak ada satu wanita lahir dan melahirkan sambil tertawa-tawa minum kopi. Nggak ada. Semua kesakitan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sampai tanah pun dikutuki oleh Allah. Jadi itu konsekuensi daripada hidup tidak taat. Kita harus hati-hati. Jangankan saudara dan saya. Adam dan Hawa ciptaan yang pertama aja tidak taat kena konsekuensinya. Apalagi saudara dan saya. Hidup menjadi sulit. Dikatakan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-24. Ia menghalau manusia itu.
Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Manusia itu dikasih tempat yang enak, Taman Eden yang enak, dengan segala fasilitas lengkap. Bahkan sungainya pun ada yang mengandung emas, batu permata ada di sana semuanya. Manusia memberontak kepada Allah, manusia tidak taat kepada Allah, Allah usir dan mengalami sanksi daripada Allah. Jadi saudara jangan pikir kalau kita hidup tidak taat Tuhan, terus Tuhan diam aja. I'm sorry to say, no. Kalau dia belum kasih sanksi sama saudara, dia masih sayang. Kalau dia belum kasih sanksi sama saudara, dia masih tunggu saudara berubah bertobat. Kalau saudara terus-terusan Tuhan bilang, let's go. Ketok aja ini orang, tok. Nah ini ketokannya ini apa? Kan kita nggak tahu. Bisa berubah jalan hidup ini. Tuhan rancangkan jadi yang bagus. Karena tidak mau taat. Tuhan bilang kamu jangan jadi yang seperti ini. Jadi aja kayak begini. And nobody can complain. Tidak ada orang boleh komplain. Ketidaktaatan itu menghancurkan relationship. Saudara tidak taat, imbasnya bukan hanya pada diri sendiri, tapi pada yang lain. Itu udah pasti. Itu yang terjadi pada Kain dan Habel dalam Kejadian pasal 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Asal muasalnya di mana? Asal muasalnya kakak adik ini beribadah, membangun mezbah, mempersembahkan kepada Tuhan. Hanya yang satu taat, satunya tidak taat. Dua-dua sudah diajar, kalau mempersembahkan korban pada Allah, berikan lemak itu kepada Allah. Sembelilah binatang dan persembahkan itu kepada Allah. Adiknya ikut, kakaknya tidak ikut. Kakaknya itu ambil yang namanya yang hijau-hijau itu semua, lalu dibakar. Apa rasanya dan apa wanginya semak belukar dibakar itu? Beda dengan punya adiknya. Wangi, harum, Tuhan terima. Punya Kain ditolak. Nah gara-gara itulah tidak bisa marah pada Tuhan, tidak bisa komplain pada Tuhan, tidak bisa demonstrasi unjuk rasa pada Tuhan, yang kena adiknya. Ketidaktaatan kita, kalau kita tidak hati-hati, akan mengganggu hidup orang lain. Suami yang tidak taat, engkau akan berimbas pada istri dan anak-anak. Istri yang tidak taat pada firman, itu akan berimbas nanti kepada rumah tangga juga, pada suami dan anak-anak. Itu sebabnya di dalam hidup ini kita harus berhati-hati. Kelihatannya kok Tuhan diam-diam aja. I'm sorry, no. Dia cuma mengulur waktu untuk lihat apakah saudara mau berubah atau tidak, mau bertobat atau tidak. Everybody have to be careful. Semua kita. Ketidaktaatan itu merubah rencana yang terbaik. Rencana Allah yang terbaik dalam hidup saudara bisa menjadi satu perjalanan hidup yang tidak baik. Kalau saudara lihat itu juga terjadi di dalam Kejadian pasal 16 ayatnya yang kedua. Dalam kisah Abraham dan juga Sarai. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Abraham dan Sarai dikasih janji anak oleh Tuhan umur 75. Waktu umur 86 gak sabar menanti. Jadi istrinya bilang, Hagar, sama Hagar,
Mungkin Tuhan mau kasih anak lewat Hagar. Lalu yang terjadi, Abraham dengan Hagar. Sehingga kemudian lahirlah Ismail. Dan Alkitab berkata, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Dan bukankah kita mengalami akibatnya? Ya apa enggak? Ya udah. Mari kita lihat lagi. Ketidaktaatan itu membuat hidup menderita. Ketidaktaatan bisa membuat hidup itu menderita. Mazmur 107 ayat 10 sampai 12. Perhatikan ayat-ayat ini. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Kita lihat, kalau Allah itu nasihatnya, firmannya dinista, Allah sendiri turun tangan. Allah sendiri, tidak yang lain. Firman mengajarkan ada orang-orang terkurung dalam gelap dan besi. Bukan karena setan ngerjain dia. Bukan karena lahir salah tanggal, salah tahun, salah keluarga. Bukan. Bukan namanya keliru. Dulu papa kasih nama keliru nih, keberatan namanya. Makanya aku menderita. Bukan. Tapi itu terjadi karena hidupnya sendiri yang memberontak menentang Allah. Dan menentang akan perintah-perintah Allah. Tuhan bilang itu terjadi. Jadi saudara, kita bisa mikir sama-sama. Jangan-jangan ada kita yang sudah berontak sama Tuhan 10 tahun. Itu mau doa ngadep mana aja percuma. Percuma. Mau doa itu doa saudara 5 lembar, 10 lembar, 100 lembar isi doa saudara. I'm sorry to say, gak ada guna. Kecuali mau berubah dan bertobat. Baru Tuhan akan perbaiki. Berat hidup itu kalau melawan Tuhan. Berat banget hidup itu kalau memberontak kepada Dia. Kita harus hati-hati. Jangan jadi orang bilang begini. Buktinya enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa aku. Ada seorang wanita selingkuh dengan suami orang. Lalu ditegur. Dia bilang, buktinya enggak apa-apa tuh. Buktinya enggak apa-apa. Buktinya loh aku tetap lihat berkat Tuhan. Buktinya. Tunggu diketok itu namanya. Mumpung masih lihat berkat, tobat. Betul enggak Bapak Ibu? Jangan tunggu tangan Tuhan yang keras turun atas kita. Itu bahaya. Lebih baik kita itu kena tangan Tuhan yang ringan, penuh kasih, lembut. Jangan pernah minta tangan yang keras itu turun atas saudara. Aduh, siapa kita lawan dia? Hancur kita itu. Ketidaktaatan itu mendatangkan hukuman. Kalau saudara tahu cerita Ananias dan Safira di dalam ayat Kisah Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Tanah itu milik dia. Kalau dijual uangnya milik dia. Disimpan separuh, ngaku semua.
Seolah-olah mentaati dengan baik semuanya. Lalu sampai menipu. Ini sudah semua ini aku persembahkan. Padahal tidak. Disitulah Tuhan hukum. Hati-hati dalam hidup Bapak Ibu. Suami keluar rumah, memang istri nggak tahu. Tapi ingat, sorga tahu. Amin. Suami kerja keluar kota, luar negeri, luar pulau, kerja dari pagi sampai malam. Istri jangan mikir Tuhan nggak lihat, Tuhan lihat semua. Anak-anak hati-hati. Ini kan saya masih muda, kan nggak apa-apa. Ntar aja kalau udah tua hidup suci. Sekarang nih gini, nggak apa-apa, dosa. Ketobrak truk mati, gimana tanggung jawabnya nanti? Siapa bilang orang muda nggak meninggal? Baca koran lah. Meninggal itu bisa di semua usia. Benar. Jadi kita betapa hidup harus sangat hati-hati. Saya baca kisah mengenai sebuah kereta api di Spanyol tahun 2013 Juli tanggal 24. Isinya 218 orang di 8 gerbong. Kereta api itu bisa berjalan cepat 150 km per jam. Dalam satu tikungan itu sudah diberitahu jauh-jauh. Ada tikungan maut, tikungan tajam. Kurangi itu sampai di bawah dari separuh. Kalau 150 separuh itu 75 km per jam, kurangi lebih dari separuh. Mungkin harusnya jalan 50 km per jam, dia lari 130. Dan masinisnya bernama Francisco Jose Garson Amo, umur baru 30, ugal-ugalan. Tidak mentaati peraturan lalu lintas kereta api. Begitu sampai di tikungan tajam, dia hanya bilang, waduh gak nututi, terlalu cepat. Guling semua. 218 orang di dalam, 79 meninggal, 66 lain masuk rumah sakit. Gara-gara satu manusia tidak taat. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang orang tua tidak taat kepada Allah. Jangan-jangan imbasnya Tuhan lihat sampai kepada generasi berikutnya. Dan Tuhan bilang ini pohonnya ini udah nggak beres, ya udahlah anaknya lah. Juga biasa-biasa aja. Tapi saya lihat dalam hidup orang tua yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Luar biasa sama Tuhan. Anak-anaknya betul-betul tidak meminta-minta roti. Diberkati luar biasa. Jadi itu ada sangkut paut semua. Sangkut paut. Jangan gara-gara kita hidup tidak taat, sanksinya lari kemana-mana. Dan kena kepada yang lain-lain. Jadi kalau mau hidup ringan Bapak Ibu di atas muka bumi ini, belajar mentaati Tuhan. Belajar mentaati Tuhan. Baca firman, belajar taat. Nggak perlu disuruh, belajar taat sendiri. Karena kita dinilai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang ikut Abah, ayo baca Alkitab. Engkau baca itu karena harus lapor. Sekarang saya tanya, kalau baca nggak usah lapor, tetap baca nggak? Itu aja. Tetap 5 pasal apa enggak? Jawab dalam hati. Sekarang itu ada dalam grup. Baca 5 pasal. Lapor tiap malam. Kalau tidak ada dalam grup, baca enggak? Baca enggak? Gitu. Jangan-jangan hanya sungkan sama teman-teman. Gak enak dikejar-kejar. Di WhatsApp orang 100 itu enggak lucu yo. Jadi baca. Berarti saudara baca supaya tidak ada 100 orang cari saudara dan WhatsApp saudara. Betul. Jangan itu motivasinya. Engkau baca karena cinta firman. Baca karena saudara mau dekat Tuhan.
Baca karena saudara itu mau mentaati firman. Itu Bapak Ibu. Motivasi itu harus diperbaiki, ya. Makanya dari semua grup, ayo baca Alkitab, nggak ada nama Hani Layantara. Karena saya baca dan saya tanggung jawab langsung sama dia. Gitu. Tapi kalau saudara memang belum bisa, perlu ikut Abah itu. Supaya perlu dikejar-kejar. Supaya baca benar-benar. Kalau memang sudah bisa ya, oke lah. Gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Nah ini kita mau ganti tahun ini. Yang bacanya itu lobang-lobang. Baca satu fatsal aja 6 bulan. Wah ini ikut aja. Masa satu fatsal 6 bulan baru selesai. Ikut. Kalau saudara tidak pernah selesaikan perjanjian baru atau perjanjian lama. 10 tahun jadi Kristen tidak pernah habis. 5 tahun jadi Kristen baca Alkitab tidak pernah habis. Saya anjurkan ikut saudara. Ikut Abah. Supaya saudara betul-betul tiap hari dikejar-kejar. Supaya engkau betul-betul baca. Kadang-kadang kita disiplin itu karena orang lain bantu. Kalau sudah memang bisa disiplin, why not? Begitu, ya kan? Ya. Nah yang kedua kita lihat bersama-sama. Faktor apa yang bisa memberatkan hidup kita di atas muka bumi ini? Yaitu adalah kehidupan yang mengandalkan dirinya sendiri. Tidak lagi mengandalkan Allah. Mengandalkan diri sendiri. Oh, hati-hati sikap kita, motivasi kita di hadapan Tuhan urusan yang satu ini. Karena firman-Nya jelas. Yeremia 17 ayat 5. Catat, kasih garis itu. Karena ayat ini berbahaya. Ini ayat berbahaya. Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Terapa tadi? Terapa? Susah yang ngomongnya. Terapa Bapak Ibu? Terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Udah padang gurun, angus lagi. Apa yang mau hidup di sana kalau ditanam? Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, gersang. Hidupnya gersang. Ini. Ayat ini hati-hati. Karena ini ayat bisa kena kepada kita kalau tidak hati-hati. Pengandalan diri berkata, saya tidak butuh Tuhan. Ini. Orang yang mengandalkan diri itu sebenarnya secara internal, alam bawah sadar dia berkata, I don't need God. Bahaya nih kalau manusia tidak butuh Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara bilang nggak butuh Allah, wong oksigen kita itu loh. Subsidi seumur hidup. Bikin sendiri nggak bisa. Suruh beli juga nggak mampu. Iya kan? Jadi manusia yang mengandalkan diri sendiri bilang aku tidak butuh Tuhan itu keliru. Kalau oksigennya ditutup Tuhan, 4 menit menghadap dia pasti. Benar, 4 menit. Manusia rata-rata itu kalau tidak terima oksigen 4 menit ya mati. Ya ada manusia-manusia super bisa tahan napas 4-5 menit. Ada penyelam hebat bisa tahan 30 menit. Sampai jantungnya, paru-parunya itu diperiksa di luar negeri, di Jerman sana. Kok bisa? Tapi itu kan manusia super itu. Yang jago nyelam dan sudah melatih diri. Tapi kalau rata-rata, saudara dan saya nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Saudara jangan pernah bilang surga itu jauh. Surga itu sangat dekat sama kita. Cuma 4 menit. Wonokromo itu jauh. Dari sekarang ke Wonokromo jauh. Dari sekarang ke
Perak itu jauh, butuh setengah jam. Ke sorga itu 4 menit. Yang ke bawahnya juga 4 menitan. Pilih yang mana? Jadi hati-hati. Begitu Tuhan tutup, sampai kita 4 menit. Saya baru memahami artinya kematian itu ketika ayah saya dipanggil Tuhan tahun 93. Di situ saya merasakan, tidak ngalami, merasakan bahwa ternyata kematian itu dekat loh. Kalau nggak hati-hati dekat banget. Sorga itu dekat, neraka juga dekat. So hati-hati. Pengandalan diri itu berkata saya bisa urus semuanya sendiri. Wow. Ini orang sombong congkak. Hati-hati. Hati-hati. Pengandalan diri berkata saya memang hebat. I'm very good. Sehingga tidak butuh Allah. Ada orang di dalam dunia ini ya Bapak Ibu, punya pemikiran begini. Gereja itu cuma tempatnya orang-orang yang lemah. Gereja itu cuma tempatnya orang-orang yang putus harapan. Gereja itu hanya tempat-tempatnya orang-orang yang tidak punya uang. Gereja itu hanya tempatnya mereka yang tertindas. Keliru itu. Gereja itu tempat ibadah semua orang dari segala lapisan masyarakat, apapun warna kulitnya, background hidupnya. Amin Bapak Ibu. Tanda-tanda orang yang mengandalkan diri sendiri. Nomor 1, tidak suka segala sesuatu yang berbau rohani. Kamu loh, di WhatsApp ngapain? Baca Alkitab. Siang di WhatsApp ngapain? Baca Alkitab. Sore baca Alkitab. Heran kamu, mau jadi pendeta ya kayak Pak Hani itu? Ini, kalau ada nada-nada kayak begitu, kayaknya yang ngomong ini tidak suka apa-apa yang berbau rohani. Nomor 2, tidak tertarik dengan ibadah. Kalau saudara itu harus tarik diri saudara dari rumah pergi ke gereja. Atau dari rumah ke gereja harus gegeran dahulu, ribut dahulu suami istri. Sampai di parkiran. Masih ribut. Udah dibilang enggak mau ke gereja. Maksa, heran. Dasar kok memang. Aduh, kuping sampai capek deh. Ya udah ke gereja. Oh berarti ke gerejanya bukan karena Tuhan tuh. Karena takut kupingnya tambah tipis. Karena pasangannya ribut melulu. Tidak punya saat teduh. Nomor 3. Orang yang mengandalkan diri sendiri itu tandanya ini. Saat teduhnya itu loh, kacau balau. Kadang-kadang gak saat teduh. Pak, saya ini Kristen Pak, saat teduh Pak. Kapan? 2 kali saya teduh, saat teduh. Paskah, Natal. Itu saya cari Tuhan sungguh-sungguh di sana. Tiap hari Bapak, tiap hari Ibu. Nomor 4, tidak takut berbuat dosa. Orang yang hidup mengandalkan diri sendiri yang jauh dari Tuhan, berbuat dosa itu gak pakai mikir. Karena udah jadi gaya hidup dan dibanggakan lagi. Apa bedanya pencopet yang baru belajar nyopet sama pencopet yang sudah profesional? Kalau pencopet itu baru mau belajar nyopet, itu selalu lihat kiri lihat kanan. Takut perbuatannya ketahuan, baru belajar. Kalau yang sudah pinter nggak pakai begitu, tutup mantel tangannya, pergi. Itu bedanya. Kenapa? Udah biasa, udah jadi gaya hidupnya. Dan jangan sampai berbuat dosa itu gaya hidup kita. Jangan. Jaga diri. Bukannya kita nggak bisa berbuat dosa, tapi maksud saya itu jangan memilih hidup yang selalu mau berbuat dosa. Kita memang bisa tergelincir, bisa berbuat salah. Tapi mari segera minta ampun Tuhan dan belajarlah hidup benar. Tidak peduli Allah. Manusia yang gak peduli Allah. Yang penting duit lah. Di dunia ini yang penting duit. Nanti di sorga yang penting Allah katanya. Keliru loh. Mikir begitu keliru. Dari bumi kita mikirin Allah.
Dari bumi inilah kita itu jaga hidup dekat Tuhan. Mengandalkan Dia. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, teknologi semakin maju. Manusia itu kalau tidak hati-hati digiring untuk mendewakan, mengilahkan, memberhalakan teknologi. Kalau tidak hati-hati. Memang di satu sisi teknologi itu berkat Tuhan. Tapi di sisi yang lain kalau teknologi membuat saudara jauh dari Tuhan, berarti teknologi itu merusakkan akan hidup saudara dan saya. Kita berhati-hati dalam hal itu. Zaman sekarang ini ya Bapak Ibu, gak cukup hidup itu hanya punya wife, istri. Harus ketambahan Wi-Fi. Gak cukup. Udah masuk hotel bintang 5, kamarnya bagus, toiletnya bagus. Semua toiletries bagus. Wangi-wangi sabunnya semua. TV-nya tipis. Ranjangnya empuk. Istri ada di dalam. Tapi tetap bisa ngomel-ngomel karena tidak ada Wi-Fi. Itu manusia lah. Turun dari pesawat, ada di airport, sambil nunggu bagasi, apa ya yang saudara cari? Wi-Fi. Coba kalau dapat, ada, gratis. Sewenengnya. Aneh. Tapi itulah kita. Manusia tidak lagi bisa hidup tanpa teknologi. Tapi jangan izinkan teknologi menjauhkan engkau dari Tuhan. Baca Alkitab sedikit, ting, sebentar Tuhan permisi. Baca Alkitab lagi, ting, bentar ya Tuhan. Ini perlu dijawab Tuhan sebentar. Nyembah. Ting, Tuhan Yesus, pos, break. Gimana ini? Saudara ngadep menteri berani gitu. Ngadep presiden berani begitu. Ngadep bisnismen top dari luar negeri berani begitu. Dia lagi ngomong serius mengenai bisnis, saudara bilang pos, break. Oke, lanjut. Sebentar lagi break. Kita disuruh keluar Bapak Ibu. Udah, sana bisnis bisa nggak dapet tuh proyek. Sama Tuhan itu loh. Kok sampai begitu? Hati-hatilah. Satu hari ada kodok suka lihat burung terbang di atas kepalanya. Aduh keren ya bisa terbang ya. Aduh kapan gua bisa terbang? Kapan bisa terbang? Kayak begitu hebat ya. Satu kali waktu dia lihat burungnya mendarat, dia lompat. Lalu bilang, Rung, kamu kok enak bisa terbang? Iya lain lah, kamu kan cuma bisa loncat. Iya, terbang itu lebih enak, bisa lihat macam-macam. Oh, bawain aku terbang dong sekali-sekali. Gimana caranya terbang? Gampang Rung, gini. Nih, ada tangkai nih, sekian nih, ya kan? Nah, kamu gigit satu di sini, burung bangau nih. Satunya gigit di sini. Aku nanti gantungan di tengah. Aku gapit dengan mulutku saja di sini. Kamu bawa terbang. Dua burung kasihan. Lihat kodok tidak pernah terbang. Oke lah sekali-sekali bawa dia jalan-jalan. Ya, jadi bawa terbang. Terbang kemana-mana senang. Lalu lewat satu desa. Ketika lewat desa ada petani. Burungnya turun lebih rendah. Wah, petaninya liatin, puter lagi. Wah, jadi petaninya tanya, hebat kamu kodok. Kok bisa terbang gitu? Gimana caranya? Kodoknya langsung jawab, aku kok. Begitu dia jawab begitu jatuh mati. Saudara. Jadi manusia tidak boleh
sombong, mengandalkan diri sendiri. Karena kita manusia sangat terbatas, harus andalkan Tuhan. Dua hal penting ini Bapak Ibu, kita harus simpan dalam hati. Mari bangun diri jadi orang lebih taat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari bangun hidup. Baca Alkitab mau taat. Tuhan tegur mau taat. Hati nurani bicara sesuatu taat. Itu. Kedua, jangan jadi orang mengandalkan diri sendiri, tapi jadilah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Pasti hidup di dunia ini ringan-ringan saja. Bukan berarti tidak punya masalah, tapi ketika kita punya masalah kita boleh datang kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan Yesus berkati. Amin.